gambar dengan sesuai format dalam bentuk PDF dan juga formatnya ini juga yang sesuai dengan DGIP. Kemudian surat pengalihan hak dari inventor kepada pemohon. Ini ditandatangani seluruh inventor. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya 3 inventor, 3-tiganya tanda tangan di atas materai yang sama. Kemudian surat kepemilikan invensi oleh inventor. Ini juga ditandatangani oleh seluruh inventor dan diberi materai. Surat pendirian lembaga. Ini bisa opsional. Kemudian biaya dan semuanya sesuai dengan format. Formatnya bisa Bapak Ibu unduh di link ini. Nah, ini untuk dokumen spesifikasi paten sendiri ya. Ada dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama deskripsi, kemudian klaim, abstrak, dan gambar. Semuanya menggunakan kertas dalam format A4, tidak F4 ya. Kemudian jenis hurufnya Courier New, ukurannya 12, kemudian ada nomor baris, nomor halaman, dan lain-lain. Untuk deskripsinya nanti akan dijelaskan lebih rinci. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya asal menulis Courier New, kemudian Bapak Ibu ketik, tidak, tapi ada kaidahnya. Di mana di sini juga ada huruf 5, huruf 10, ini menandakan row-nya atau barisnya, baris keberapa. Gitu. Ini contoh dokumen spesifikasi paten yang mencantumkan gambar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mencantumkan suatu produk, berarti Bapak Ibu harus mencantumkan gambar tersebut. Gambarnya seperti apa. Ini contoh surat pengalihan hak dari inventor kepada pemohon. Yang tadi saya sebutkan, kalau misalnya memang ada 3 inventor, jadi 3-tiganya ini ditulis secara rinci, kemudian mengalihkan haknya kemana. Gitu. Kalau yang kemarin kami 3 peneliti mengalihkan haknya ke universitas. Jadi punya universitas, bukan punya perorangan gitu ya, bukan punya rektor, bukan punya ketua LPPM, karena nanti kalau berganti maka repot gitu pengajuannya. Nah, ini ada surat pernyataan kepemilikan invensi juga. Kalau ada 3 inventor, ya 3 inventor yang bertanda tangan di atas materai yang sama. 1 materai untuk 3 orang. Kemudian pengajuan patennya ini bisa dimasuk di link paten.dgip.go.id. Bapak Ibu harus registrasi akun, kemudian buat permohonan baru, Bapak Ibu upload, Bapak Ibu isi, melakukan pembayaran, dan kemudian baru langsung DJKI akan melakukan proses permohonan paten Bapak Ibu. Oke, ini adalah sistem aplikasi permohonan patennya. Kalau belum punya akun, Bapak Ibu bisa daftar. Ya, seperti biasa formatnya kalau kita daftar-daftar ke e-commerce ya atau penelitian biasanya juga seperti itu. Kemudian pilih buat permohonan baru. Nah, ini Bapak Ibu menyesuaikan. Kalau Bapak Ibu memang mau paten, mendaftarkan paten dengan masa tunggu yang lama, itu Bapak Ibu pilih paten. Ya, kalau Bapak Ibu memilih paten sederhana dengan masa tunggu yang lebih singkat, Bapak Ibu pilih paten sederhana. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu tanya apa sih bedanya paten dan paten sederhana, ya begitu. Kalau paten sederhana hanya boleh mencantumkan 1 klaim saja. Tapi kalau paten, Bapak Ibu bisa mencantumkan lebih dari 1 klaim. Ya, dengan apa ya? Dengan waktu tunggu yang lebih lama, tapi klaimnya lebih banyak. Kalau paten sederhana kan hanya 1 klaim. Nah, itu kembali lagi ke Bapak Ibu, tentu beda. Biayanya juga berbeda. Gitu. Nah, kemudian kriteria umum Bapak Ibu lalu klik next selanjutnya, Bapak Ibu isi semua formulirnya, Bapak Ibu upload. Nah, ini akan muncul permohonan patennya seperti apa, deskripsi. Bapak Ibu bisa add, dan ini ya di input biasa nggih, Bapak Ibu nggih sudah biasa kan mengisi. Kemudian permohonan paten. Ini juga Bapak Ibu bisa masukkan deskripsi, kemudian inventornya siapa saja. Nah, ini dalam bentuk PDF semuanya, choose file upload, choose file upload. Nah, ini permohonan paten, kemudian sudah selesai, klik selesai upload persyaratan minimum. Kalau ada gambar, maka Bapak Ibu pilih file gambar. Apakah semuanya harus ada file gambar? Tidak harus Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memilih paten proses, Bapak Ibu tidak perlu membuat gambar. Tidak mungkin ya, kalau misalnya saya mau mematenkan proses produksi suatu sediaan, kemudian saya pilih gambar. Tidak mungkin. Tapi kalau misalnya saya mau
bentuk suatu sediaan, bentuk sediaan, misalnya saya mau bikin koyok. Nah, itu kalau misalnya koyok saya ini punya keterbaruan, misalnya biasanya koyok di pasaran itu persegi panjang biasa, terus bulat-bulat-bulat. Nah, koyok saya misalnya bintang-bintang-bintang atau love-love-love. Nah, itu baru saya lakukan upload file gambar. Tapi kalaupun tidak ada, tidak masalah, karena gambar ini opsional, Bapak Ibu. Kemudian baru lakukan pembayaran. Ini ada pembayaran permohonan paten, kemudian pakai kode billing ya Bapak Ibu, karena PNBP, kemudian sesuai dengan pembayaran billingnya, lalu submit permohonan, dan kalau Bapak Ibu sudah yakin selesai, tinggal klik selesai. Nah Bapak Ibu, kalau memang sudah selesai prosesnya, maka Bapak Ibu baru bisa mendapatkan tanda terima permohonan paten. Jadi pasti ada formulir permohonan atau tanda terima berupa ini. Jadi application form dari patent registration-nya itu mengeluarkan seperti ini. Ini bukti bahwa Bapak Ibu sudah selesai mendaftar dan dilakukan pemeriksaan substantif ke tahap berikutnya. Setelah itu ya harus ngapain? Apakah selesai? Tidak ya Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu akan dilakukan pemeriksaan formalitas. Nah, tahapannya seperti apa? Tahapannya berupa pemeriksaan persyaratan administratif yang tadi Bapak Ibu upload, kemudian bagaimana Bapak Ibu menulis deskripsi paten, itu akan dilakukan pemeriksaan lagi. Pemeriksaannya ini dilakukan selama 14 hari untuk paten dan 5 hari untuk paten sederhana. Kemudian Bapak Ibu harus melengkapi persyaratan formalitas kalau memang dirasa ada kekurangan. Lalu melakukan pembayaran substantif jika belum, dan kalau formalitasnya lengkap, maka akan menunggu untuk dipublikasi paten. Kalau semua suratnya sudah selesai, maka akan dikirim melalui email dan juga fisik. Nah, kalau tadi itu hanya form pertama, kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan surat seperti ini, surat formalitas lengkap, berarti Bapak Ibu sudah selesai tahap pemeriksaan yang tadi berupa harian tadi yang 14 hari, kemudian ada yang 5 hari dan lain-lain. Setelah tahap ini selesai, Bapak Ibu perlu menunggu untuk dipublikasi dan melakukan pembayaran substantif. Nah, ini kalau tadi yang lengkap, kalau ini yang kurang lengkap. Kalau yang kurang lengkap, maka Bapak Ibu diminta untuk segera melengkapi kekurangannya. Deadline-nya untuk yang paten ini 3 bulan, ditambah lagi 2 bulan, perpanjangan terus sampai kira-kira 6 bulan. Kemudian untuk paten sederhana ini 28 hari deadline-nya. Nah, ini juga bisa di-upload untuk permohonan kelengkapan formalitasnya, bisa di-upload juga di sistem. Nah, ini yang perlu diperhatikan dan kesalahan administratif pada umumnya. Biasanya itu judulnya tidak sama antara judul invensi, judul deskripsi, dan judul abstrak. Dan juga judul yang pada surat pengalian hak. Misalnya gini, saya kemarin mematenkan transdermal patch untuk PPOK, ya contohnya. Kemudian itu di judul invensi saya. Kemudian di judul deskripsi saya, koyo untuk PPOK. Padahal maksudnya ya sama, transdermal patch itu ya koyo. Kemudian nanti di judul abstrak saya, plester atau plester transdermal untuk PPOK gitu. Kemudian nanti judul surat atau yang pengalian atas invensi saya itu berbeda lagi judulnya. Nah, yang seperti itu biasanya akan menyebabkan kesalahan administratif, yang mana paten Bapak Ibu diperiksanya lama gitu ya, jadi eman-eman. Nah, kemudian seluruh inventornya tidak tanda tangan, tidak diberi materai pada surat kepemilian. Jadi betul kalau ada 3 inventor, 3-3-nya tanda tangan, tapi tidak di atas materai gitu. Atau tidak, atau telat melakukan pembayaran substantif, tidak dilengkapi, dan lain-lain. Nah, ini biasanya yang memperlambat untuk pemeriksaan administratifnya Bapak Ibu. Nah, kalau permohonan ditarik kembali, bagaimana? Tidak dilengkapi kekurangan dan mengakibatkan permohonan paten dari Bapak Ibu ini akan ditarik kembali. Nah, ini akan diberikan surat pemberitahuan dianggap ditarik kembali. Kemudian, jika ingin melanjutkan proses pemeriksaannya, Bapak Ibu bisa melakukan permohonan atau membuat permohonan pemeriksaan lanjut
maksimum 6 bulan dari tanggal surat permohonan dianggap ditarik kembali. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu search di DGIP ya, dgip.go.id tadi yang sudah saya jelaskan, kemudian Bapak Ibu search paten tertentu, kemudian ada ditarik kembali. Nah, seperti itu masih diberikan waktu untuk bisa melakukan permohonan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, saat ditarik kembali itu tidak boleh melakukan permohonan baru atas invensi yang sudah didaftarkan atau sudah diajukan sebelumnya. Misalnya gini, transdermal patch saya tadi untuk PPOK tadi itu di statusnya di DGIP adalah ditarik kembali. Maka saya tidak boleh mengajukan lagi transdermal patch lagi untuk PPOK meskipun itu berbeda nama atau berbeda judul. Tapi dalamnya sama. Nah, itu tidak boleh. Nah, kemudian setelah diajukan tersebut, maka akan masuk dalam aplikasi SAKI yang tadi, kemudian menunggu tanggapan dari seksi formalitas atau seksi yang akan mereview kembali Bapak Ibu, dokumennya Bapak Ibu gitu. Nah, ini beberapa fitur-fitur yang ada di permohonan paten di sistem SAKI tadi ya. Ada daftar permohonan, daftar draftnya, kemudian untuk mengajukan pasca permohonan bagaimana, penelusurannya bagaimana. Jadi sudah dikelompokkan dan ini pasti tidak akan membuat Bapak Ibu sendiri bingung gitu untuk mengajukannya bagaimana. Oke, ini terkait dengan materi pertama, terkait dengan bagaimana tata cara pendaftaran paten. Kemudian yang tadi sudah saya singgung terkait dengan penelusuran paten, gitu, Bapak Ibu. Kalau ada ditarik kembali, itu lalu bagaimana? Nah, sebetulnya Bapak Ibu bisa mencari paten itu dari mesin pencari gratis atau dari Google. Google pun itu bisa, Google Paten, gitu ya. Nah, tujuan penelusurannya sendiri pasti Bapak Ibu sebagai peneliti bisa mendapatkan inspirasi. Kemudian tahu state of the art-nya bagaimana, mendapatkan detail model penelitiannya bagaimana. Untuk inventor sendiri, selain peneliti, itu juga bisa tahu prior art-nya, kemudian mengambil keputusannya bagaimana, lalu membantu lingkup klaimnya seperti apa. Nah, untuk yang kalangan usaha atau industri, yang tadi kan saya sebutkan sudah 3 poin ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya paten tapi tidak bisa, keterbaruannya ada, kemudian deskripsinya lengkap, tapi ternyata tidak bisa diaplikasikan secara industri, itu pun tidak bisa dianggap paten. Jadi untuk yang kalangan industri atau kalangan usaha, ini bisa memanfaatkan paten-paten kedaluarsa dalam pengembangan usahanya. Nah, kemudian kalau prior art study, itu Bapak Ibu mengecek apakah invensinya sudah ada. Seberapa banyak invensi serupa yang telah ada. Kemudian peluangnya untuk melakukan inovasi bagaimana. Kompetitornya bagaimana. Sehingga kecil kemungkinan paten Bapak Ibu itu ditolak kalau Bapak Ibu sudah melakukan prior art study sebelumnya. Nah, prior art ini apa? Prior art ini segala informasi yang telah diketahui oleh khalayak sebelum pendaftaran paten. Contoh prior art-nya, informasi paten yang telah dipublish, informasi dari jurnal, buku, website, dan lain-lain. Ini beberapa website penelusuran paten ya Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membantu mencari paten selama ini. Nah, yang tadi saya sebutkan salah satunya adalah Google Paten. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke google.com kemudian slice paten. Kemudian atau WIPO. WIPO ini organisasi kekayaan intelektual dunia atau Worldwide Espacenet itu khusus di Europe ya, European Patent Office atau uspto.gov ini punyanya US. Jadi kalau Bapak Ibu memang berencana produknya itu mau go internasional, mau diekspor gitu, itu Bapak Ibu bisa melakukan penelusuran di US Patent atau di JPO, Japan Patent. Dan yang paling terakhir ini yang Indonesia, di gip.go.id. Oke, tahapannya tentunya Bapak Ibu melakukan searching ya. Searching dulu, lakukan penelusuran, lalu Bapak Ibu bisa melakukan analisa data. Bagaimana? Kemudian Bapak Ibu juga menentukan ruang lingkupnya, itu Bapak Ibu bisa melakukan sebuah penelusuran atau menentukan subjek invensi atau klaimnya seperti apa. Kata kuncinya Bapak Ibu seperti apa juga. Nah, tips dan trik untuk hasil yang lebih spesifik, gunakan beberapa kombinasi kata kunci.
Misal kalau misalnya di field itu hanya ada titel atau abstrak, Bapak Ibu bisa melakukannya lebih spesifik lagi. Jadi misalnya kalau saya kemarin transdermal, kalau transdermal aja pasti banyak produk-produk untuk transdermal. Tapi kalau saya bisa tambahkan transdermal patch for apa gitu ya, for inhalation atau transdermal patch for PPOK, COPD gitu. Nah, itu bisa muncul banyak sekali dan itu terbaca di sistem sampai US patent, Japan patent semuanya keluar. Nah, itu Bapak Ibu bisa manfaatkan prior art-nya atau referensi untuk mencari paten yang sejenis. Ya, ini contohnya bagaimana melakukan atau menentukan subjek invensi ya. Bapak Ibu perlu melakukannya dengan melakukan kombinasi kata kunci. Gitu ya. Tadi saya contohkan transdermal patch atau kalau ini anti demensia dan ekstrak temulawak titik koma seperti itu. Lalu tentukan database yang dituju. Kalau Bapak Ibu memang mau cari di Google Patent, ya silakan dicari di Google Patent. Kalau Bapak Ibu mau cari di DGIP, silakan cari di DGIP atau US Patent atau Euro Patent, Japan Patent. Itu Bapak Ibu bisa cari. Nah, ini contoh di Google Patent. Langsung muncul ya, muncul 22 result. Ini beberapa kata kunci yang tadi saya sebutkan dilakukan kombinasi. Kalau misalnya Bapak Ibu cuma nulis herbal composition, ini pasti keluarnya cuma dikit. Tapi kalau Bapak Ibu tambahkan anti demensia, atau Bapak Ibu nanti mau tambahkan lagi with ekstrak apa, ekstrak kurkumin misalnya gitu. Nah, itu bisa Bapak Ibu tambahkan beberapa keyword-keyword yang akan mempermudah patent search Bapak Ibu. Kemudian ini juga sudah muncul ya, muncul semuanya berapa untuk dokumen-dokumen patennya. Nah, ini tentukan database yang dituju sama seperti tadi. Kemudian Bapak Ibu melakukan analisis informasi paten. Ya, persamaannya apa nih? Paten yang saya mau ajukan ini dengan paten yang udah ada atau dengan paten yang udah existing. Kelemahan paten yang existing ini apa? Lalu kita mengunggulkan produk unggulan kita apa? Pasti seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya cuma sama, ya kecil kemungkinan untuk diterima, bahkan mungkin bisa jadi tidak diterima. Tapi kalau Bapak Ibu bisa melakukan suatu invensi yang baru, prior art-nya jelas, studinya juga jelas, kemudian bisa di-applicable secara industrial, itu besar kemungkinan diterima patennya Bapak Ibu, paten sederhananya Bapak Ibu. Ini contoh untuk memudahkan saja untuk langkah inventifnya. Jadi invensi yang mau diajukan apa, dokumen pembandingnya Bapak Ibu setelah searching tadi dari mana, kelemahannya apa, lalu keunggulan punyanya Bapak Ibu ini apa. Itu Bapak Ibu perlu buat tabel untuk lebih mempermudah sebetulnya. Tapi ya setiap kita pasti berbeda nih Bapak Ibu nggih caranya. Mungkin nggak usah bikin tabel, yaitu monggo kerso. Nah, ini panduan praktis kalau Google Patent, sama nggih. Kalau Google Patent, kalau tadi yang di DGIP, kalau ini paten Google Patent, misalnya mau buat fish oil, ya, Bapak Ibu tinggal melakukan pencarian. Nah, fish oil ternyata ada 35.363 lebih. Nah, itu kan pasti menyulitkan Bapak Ibu. Masa mau baca 35.000? Kan saya rasa tidak mungkin. Tapi kalau Bapak Ibu sudah menjelaskannya lebih detail, fish oil yang mengandung omega 3, oh saya mau buat soft gel composition. Nah, ini akan lebih sedikit lagi, tinggal 23. Lumayan ya Bapak Ibu, nggak perlu membaca 35.000, tapi cukup membaca 23. Kalau mau diperjelas lagi bisa. Nah, ini beberapa referensi yang digunakan. Lalu Bapak Ibu juga bisa melakukan similar dokumennya apa. Kemudian kalau tahu alamatnya, kalau nggak tahu alamatnya dgip.go.id misalnya lupa, Bapak Ibu bisa melakukan search-nya pada pangkalan data kekayaan DJKI. Lalu tampilan pencariannya bisa seperti ini. Bapak Ibu bisa, kalau tadi di US Patent atau Japan Patent ataupun European Patent kan pakai bahasa Inggris. Kalau ini DGIP tentunya pakai bahasa Indonesia, jadi minyak ikan gitu. Nah, kemudian akan dikeluarkan beberapa publikasi A, publikasi B, bisa Bapak Ibu download secara PDF. Nah, kabar baiknya, kalau yang di tahun ini masih berupa abstraknya saja Bapak Ibu, bahkan mungkin hanya berupa nomor, terus inventornya siapa,
konsultannya siapa, kemudian abstraknya bagaimana. Tapi sedang dilakukan pembaruan sistem, mungkin tahun depan akan bisa di-download oleh Bapak Ibu full teksnya, full deskripsi patennya. Jadi kalau kita mau search pakai US paten kan sudah bisa full teks ya. Jadi mungkin untuk di JKI ke depannya mau dilakukan seperti US paten ataupun Jepang paten. Nah, ini Bapak Ibu bisa membaca abstraknya, kemudian referensi berasal dari berbagai sumber dan dipergunakan sebelumnya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Itu saja dari saya. Monggo mungkin bisa langsung dilakukan pendampingan oleh Bu Arista. Monggo Bu Arista. Saya lanjutkan deh. Mohon izin share screen Bapak Ibu. Sampun terlihat nih Bu Marti? Sampun Bu, monggo. Oke, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada bagian kepegawaian yang sudah memfasilitasi kami dalam melakukan diseminasi kegiatan yang dilakukan oleh DRPM kemarin yang terkait dengan paten, dan alhamdulillah dari kegiatan kemarin yang hampir diikuti 100 peserta, saya dan Bu Marti alhamdulillah mendapatkan rezeki dan bisa lolos hibah dalam pengajuan paten. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang sudah di-share kemarin ketika kita mengikuti paten, di mana yang langsung pematerinya itu adalah dari DRPM dan dari Dirjen Paten. Di sini saya akan lebih fokus sharing kepada Bapak Ibu terkait dengan menulis dokumen paten, atau biasanya ketika kita mengenalnya dengan drafting. Kalau misalnya terkait menulis, Bapak Ibu semuanya pasti sudah ahli menulis. Bahkan dari kita di Anwar Medika sudah banyak yang tembus pada jurnal Scopus, bahkan sudah sedikit satu. Sehingga insya Allah untuk menulis Bapak Ibu tidak ada masalah. Yang kita sharingkan di sini Bapak Ibu, dari pemateri di lain tempat yang bukan dari DRPM kemarin, menyampaikan bahwa sebenarnya menulis drafting paten ini lebih mudah dibandingkan ketika kita akan menulis jurnal, bahkan yang jurnal internasional bereputasi. Kenapa? Karena di dalam penulisan drafting paten kita tidak perlu untuk melakukan cek plagiasi, kemudian tidak terlalu spesifik harus mengikuti template dari masing-masing. Kemudian bahkan beberapa kita yang kemungkinan terburuk untuk melakukan copy paste itu pun diperbolehkan kemarin. Tapi bagaimana tetap dengan menampilkannya sesuai dengan urutan yang diminta oleh Dirjen Paten. Sistematika dalam penulisan spesifikasi paten, Bapak Ibu ada 9 poin yang harus ada, yaitu terkait dengan judul paten kita, kemudian bidang teknik invensi itu di mana, latar belakang invensinya di mana, uraian singkat dari invensi kita, uraian singkat dari gambar, jika memang ada gambar, kalau tidak ada gambar tidak ditiadakan, yang poin 5, kemudian uraian lengkap invensi, poin 4 dan poin 6, kalau yang poin 4 adalah singkat, yang ke-6 ini adalah uraian lengkap. Kemudian yang ke-7, klaim, abstrak, dan gambar ini bila ada. Pertama adalah judul invensi Bapak Ibu. Judul invensi itu terkait dengan keterbaruan atau novelty apa yang akan kita jual. Jadi istilahnya ketika kita akan mengajukan paten, Bapak Ibu, dipastikan sebenarnya kita ingin menjual apa nantinya di dalam paten itu. Apakah kita ingin menjual suatu proses, ataukah kita sudah menjual suatu produk bahkan beserta prosesnya. Nah, dari poin itu nanti akan menentukan arah kita akan membuat drafting paten sederhana atau drafting paten. Kalau saran dari saya dan seperti kemarin, memang secara kum itu banyak pada paten, tetapi kalau misalnya strategi untuk bisa lolos segera kita mendapatkan paten dan juga untuk mengejar dari kum itu lebih baik kita pengajuan paten sederhana Bapak Ibu. Karena terkait dengan waktunya yang singkat,
Kemudian dari beberapa klaim yang akan kita punya itu bisa kita breakdown. Kalau misalnya kita adalah produk, berarti ini berhubungan dengan judul produk. Kalau berkaitan dengan suatu proses, berarti berkaitan dengan proses. Untuk judul produk dan proses, ini mengarah ke paten sederhana. Kemudian kalau produk dan proses, ini akan menjadi paten. Jadi sebenarnya judul invensi, yaitu satu invensi dengan invensi yang lain, itu sebenarnya boleh sama Bapak Ibu. Jadi lebih mudah kalau dalam membuat drafting paten. Cuman yang membedakan antara paten kita dengan paten orang lain itu adalah klaimnya. Jadi terletak klaimnya kita apa? Apa yang akan kita lindungi? Itulah yang membedakan. Ini adalah contoh judul invensi yang berupa produk. Jadi ini berupa produk baling-baling kapal bersirip. Jadi langsung pada produk. Kemudian ini windproof umbrella. Kemudian malaria vaksin. Ini yang terkait dengan dunia farmasi. Jadi jika produk itu berarti produknya apa? Itu yang dicantumkan. Berbeda dengan proses. Ketika proses berarti harus mencantumkan metode atau proses dari yang akan kita klaim. Misal kalau kita ingin membuat tempe, berarti metode untuk memproduksi tempe atau proses untuk memproduksi tempe. Kalau misalnya gabungan antara produk dan proses, ini akan menjadi paten, Bapak Ibu. Jadi contoh adalah formula dan proses pembuatan emping talas pedas manis. Jadi formula di sini terkait dengan produknya, proses di sini terkait dengan proses pembuatannya. Nah, kalau sudah seperti ini judulnya, pasti nanti oleh reviewer atau di bagian paten untuk melihat, menganalisis, ini pasti masuk ke dalam paten. Rambu-rambu dalam membuat judul, Bapak Ibu, tidak boleh ada iklan di situ. Contoh misalnya, komposisi obat malaria yang sangat manjur atau berkualitas tinggi. Atau di situ ada merek dagang, komposisi dari deterjen Rinso. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian poin yang kedua adalah bidang teknik invensi. Bidang teknik invensi ini menjelaskan secara ringkas sebenarnya paten kita itu skopnya apa, dia berada di area teknologi apa, kemudian dia akan dimintakan perlindungan invensi pada apa. Ini kalau dalam kitab penulisan paten ini sudah ada template-nya. Jadi template-nya untuk bidang teknik invensi yang pertama adalah invensi ini berhubungan, ini secara umum. Kemudian baru lebih khusus lagi, ini apa yang akan kita lindungi. Nah, contoh kalau misalnya pada paten kemarin saya yang sudah lolos dalam hibah adalah invensi yang berhubungan dalam pengembangan bahan baku obat, lebih khusus lagi adalah dalam proses pembuatan simplisia yang terstandar. Nah, jadi secara umum dulu global, baru khusus lagi itu poinnya di mana invensi kita. Ini contoh bidang teknik invensi. Invensi ini berhubungan, jadi ini adalah poin yang umum dengan komposisi bahan, metode pembuatan, dan produk semen cepat dari geopolimer. Lebih khususnya, invensi ini tidak menggunakan akselerator dan berbahan baku abu terbang yang diaktifasi dengan larutan natrium silikat. Nah, jadi lebih khusus ini sudah lebih mengarah spesifik nanti ke arah klaim kita. Ini masuk ke dalam lebih khusus. Nah, kita lanjut pada latar belakang Bapak Ibu. Untuk latar belakang ini berisi dengan akar permasalahan yang melatar belakangi invensi kita. Nah, disinilah yang tadi disampaikan oleh Bu Marti bahwa di situ ada pengantar masalah, ada analisis paten yang kita harus mengenal prior art-nya di mana, kita harus melakukan penelusuran paten-paten bahkan di Indonesia dan di dunia. Karena jika nanti ada klaim yang sama, maka otomatis akan ditolak. Karena di dalam proses paten itu berlaku, dia yang mendaftarkan paten pertama kali, maka dia yang akan diberi hak untuk paten. Jadi paten ini seperti kita berlomba, siapa cepat yang dulu mendaftarkan, maka dia akan yang mendapatkan paten itu. Kita lanjut. Jadi dalam proses penulisan latar belakang, biasanya ada beberapa pustaka yang kita gunakan.
Kalau misalnya jurnal, di sini cara citasinya berbeda Bapak Ibu ketika kita membuat jurnal. Kalau misalnya jurnal, kita menggunakan apakah dengan style apa, atau style yang IEE atau lainnya. Tapi kalau pada penulisan drafting paten, ini harus kita tulis lengkap. Nama penulisnya siapa, nama jurnalnya apa, tahun terbit berapa, volume berapa, halaman berapa, atau kalau misalnya ini terlalu panjang, kita tuliskan langsung saja doi-nya berapa. Nah, kemudian kalau sumber itu dari dokumen paten, cukup ditulis. Kalau dia dari sumber dari Amerika Serikat, tuliskan saja pada US paten nomor berapa. Kalau misalnya pada Indonesia juga begitu, tuliskan saja. Nah, pada uraian singkat gambar ini hanya dituliskan, kalau misalnya kita ada satu gambar, cukup dituliskan gambar satu adalah tampak belakang dari baling-baling kapal bersirip sesuai dengan invensi. Kalau ada dua gambar, gambar dua adalah tampak bla bla bla. Nah, hanya seperti itu saja. Karena di sini katanya uraian singkat gambar. Nah, jadi ini contohnya kalau misalnya dalam bentuk payung, kalau misalnya produknya, jadi gambarnya seperti ini, tidak boleh berwarna, kemudian seperti coretan tulisan tangan, kemudian hanya ditulis angka-angkanya saja. Yang ini nanti menjelaskan poin-poin atau bagian tubuh dari produk kita apa. Kita lanjut pada uraian lengkap invensi. Karena di sini adalah lengkap, berarti di sinilah kita harus menjelaskan secara lengkap dan detail invensi kita itu di mana. Mulai dari contoh ilustrasinya, kalau misalnya ada hasil pengujian, ada hasil grafik gambar, ini masuk pada uraian lengkap invensi. Di sini dibuat lengkap sehingga memang menyatakan bahwa ini loh keterbaruannya di sini. Sampai didapatkan kalau misalnya pada pembuatan Simplisia saya kemarin dengan menggunakan beberapa metode proses dan menggunakan beberapa suhu pengeringan. Invensi itu berupa metode proses. Maka di sini ceritakan bidang penggunaan invensinya, kemudian uraikan langkah-langkah atau tahapannya. Kalau di situ ada pada suhu sekian, pada waktu sekian, itu jelaskan. Dan kinerja prosesnya seperti apa. Kemudian itu ada prior art atau rujukan bila perlu, itu boleh dicantumkan. Tapi kalau misalnya sudah tercantumkan pada latar belakang, jadi cukup kalau pada klaimnya metode proses langsung pada di mana itu yang sudah nanti akan menjadi perlindungan hukum, sehingga ketika ada dari pihak inventor yang mau menggunakan, walaupun dia judulnya sama atau klaimnya berbeda, maka di situ diharuskan untuk meminta lisensi. Nah, jadi klaim itu ada dua, klaim mandiri dan klaim turunan. Klaim turunan itu masih terkait dengan klaim mandiri Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya biasanya kita Bapak Ibu dosen pasti sudah memiliki suatu grup riset atau kita sudah memiliki roadmap penelitian. Dari roadmap penelitian itu pasti kita sudah memiliki klaim besar. Nah, dari hasil-hasil penelitian itu akan menjadi klaim turunan Bapak Ibu. Nah, sebenarnya klaim turunan ini itu bisa mengantarkan kita, apakah ini kita jadikan paten sederhana atau kita jadikan paten jadi memang paten biasa, jadi lebih dari 2 klaim. Kemudian kita lanjut, ini format klaim. Kalau di situ berupa produk, maka suatu alat tulis yang komponennya terdiri dari sebuah pensil, kemudian sebuah penghapus yang ditempelkan pada ujung pensil. Jadi ini harus kita sampaikan detail klaimnya itu. Jadi apa yang klaim itu menunjukkan apa sih yang sudah diperoleh orang itu dalam melakukan penelitian. Jadi kalau kita dosen itu mana sih kebaharuannya yang berbeda dengan orang lain itu di mana? Ya di klaim ini yang membedakan. Nah, kalau ini berupa contoh obat malaria yang terdiri dari 50% komponen A, 25% komponen B, dan 25% komponen C.
Ini contoh klaim mandiri Bapak Ibu. Kalau misalnya roadmap-nya itu terkait dengan membuat suatu baling-baling kapal, berarti suatu baling-baling kapal bersirip untuk memaksimalkan daya serap. Jadi sehingga memiliki dalam aktivitas kecapan servis kapal, baru setelah itu di sini kita tuliskan terdiri dari apa. Nah, jadi ini adalah yang utama. Nah, kalau dari klaim mandiri ini itu bisa istilahnya kalau kita itu ketika membuat roadmap, kalau di situ ikan berduri, jadi klaim mandiri itu adalah dia sebagai tulang intinya, kemudian yang sirip-siripnya itu akan bisa menjadi klaim turunan kita. Nah, jadi tetap klaim turunan kalau dia masih terkait dengan baling-baling, jadi harus dimunculkan di sini. Suatu baling-baling kapal bersirip sesuai dengan klaim 1. Nah, di mana jumlah sirip disukai sekurang-kurangnya berapa? Nah, itu kita bisa turunkan lagi klaimnya. Kemudian kalau ini adalah klaim rentang hasil, nah kemarin yang kita diskusikan juga waktu yang diadakan acara LPPM, ada kata kunci bahwa kita harus mengunci angka itu berada di mana. Ini adalah terkait dengan rentang hasil. Kalau misalnya itu bukan sebagai poin utama, memang untuk menghasilkan suatu produk yang bagus, maka kita kunci. Jadi kita buat rentang, boleh misalnya ekstrak daun belimbing ini dia direndam dengan akrilik misalnya 10-15 menit. Ini boleh Bapak Ibu. Tapi kalau memang kita mau mengunci, ternyata yang paling bagus, ternyata hasilnya itu pada waktu ke-15, berarti di sini langsung kita tuliskan 15 menit. Jadi klaim ini kembali lagi untuk rentang hasil, itu kembali lagi kepada inventor yang mau dilindungi itu apa. Jadi kemudian ini rambu-rambu dalam penulisan klaim. Klaim itu tidak boleh berisi gambar, karena gambar itu sudah ada pada uraian gambar. Klaim tidak boleh ada tabel, rumus kimia, rumus matematika, tidak boleh. Kemudian di sini ditambahkan tanda-tanda berupa huruf angka yang mengacu pada gambar atau seragam di antara tanda kurung. Kalau misalnya di situ ada gambar, jadi hanya diberikan keterangan terus tanda kurung begitu. Gambarnya tetap dia ada pada uraian gambar. Nah, bagian terpenting dari drafting adalah abstrak Bapak Ibu setelah klaim. Abstrak itu hanya maksimal 200 kata, di mana abstrak ini pada umumnya ketika kita membuat jurnal, pasti di situ ada judul invensi, uraian singkat dari invensi, deskripsi kita invensinya seperti apa, klaim, kemudian prior art-nya apa, sampai dengan spesifikasi klaim kita seperti apa, itu pada abstrak. Untuk abstrak kemarin saya mendapatkan ilmu dari salah satu pemateri Bapak Ibu bahwa ketika kita menulis abstrak itu sebenarnya ada beberapa dalam misalnya formula terbaik itu adalah pada dosis sekian misalnya. Nah itu ada kemarin pemateri menyampaikan itu jangan sampaikan kepada abstrak. Nah, karena kenapa? Terkadang itu juga bisa memuncul untuk dicuri oleh orang. Nah, biar itu masukkan ke dalam uraian klaim yang dilindungi atau uraian lengkap. Begitu. Nah, ini persyaratan fisik yang sudah tadi dijelaskan oleh Bu Marti sampai dengan upload dalam website DKIP-nya. Di sini ada deskripsi, kemudian di sini adalah marginnya, dan juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Marti sampai dengan fontnya seperti apa. Nah, ini sumber materi Bapak Ibu yang bisa di-download jika jenengan ingin mengenal tentang paten dan KI. Ini sudah difasilitasi oleh Dirjen Paten. Terima kasih. Kemudian saya izin stop share. Saya lanjutkan contoh dari share screen draft paten saya kemarin. Nah, jadi ini adalah drafting paten saya kemarin, Bapak Ibu, yang alhamdulillah lolos didanai oleh Hibah. Jadi di sini itu saya ingin mematenkan proses untuk pembuatan simplisia, di mana simplisia itu bahan bakunya dari buah pisang. Yang masih dalam roadmap penelitian saya yaitu dalam proses pengembangan obat herbal terstandar untuk dari bahan baku buah pisang kayu.
Nah, di sini ada bidang teknik invensi. Jadi invensi ini dia harus secara umum dulu, baru invensi ini berhubungan apa ini secara khusus di sini. Jadi ini secara pembuatan simulasi yang terstandar, kemudian khususnya di sini dia berhubungan dengan proses pembuatannya sebagai bahan baku. Nah, latar belakang ini saya menjelaskan tentang permasalahan yang terkait dengan bahan baku obat, kenapa pentingnya kita dalam membuat obat. Nah, poin selanjutnya adalah ini Bapak Ibu, prior art atau analisis paten. Nah, disinilah dimasukkan analisis paten. Jadi penelitian terdahulu apa yang sudah ada. Jadi harus tercantum di sini. Jadi seperti ini DOI-nya saja yang dilampirkan, kemudian bandingkan dengan di sini. Nah, pada paten-paten yang sudah ada sebelumnya. Paten-paten yang sebelumnya itu dia menjelaskan tentang apa? Itu dijelaskan dulu kelemahannya apa, kelebihan apa. Nah, disitulah baru nanti kita menariknya kena ada apa dengan paten kita di situ. Nah, jadi di situ baru saya menariknya di sini. Invensi yang diajukan ini menyediakan suatu proses dari pembuatan simplisia yang terstandar yang digunakan untuk bahan baku obat anti diare. Lah, jadi di sinilah sama seperti ketika kita membuat latar belakang ya. Jadi menarik dari analisis dengan penelitian terdahulu dan juga kalau di sini harus disertai paten terdahulu baru novelty kita di mana, keterbaruannya di mana. Nah, baru uraian singkat ini langsung tadi secara umum dan prosesnya seperti apa. Kemudian ini uraian lengkap invensi. Lah, di sinilah kita jelaskan secara detail. Hasil dari penelitian kita di mana itu kita masukkan di sini. Jadi di sini kemudian kalau ada tabel, tabelnya seperti apa kita masukkan di sini. Nah, jadi yang mendukung bahwa menunjukkan hasil dari penelitian kita memang bagus. Ini loh uraiannya ada di sini. Nah, baru kita masuk klaim Bapak Ibu. Nah, klaim ini yang saya buat hanya satu Bapak Ibu. Jadi memang rencana target adalah paten sederhana. Seperti yang disampaikan Bu Marti tadi bahwa proses paten sederhana lebih cepat dari paten. Kalau kita menunggu paten, selak basi. Kalau secara umum kemarin itu pemateri menyampaikan. Kenapa? Waktunya itu loh terlalu lama. Mulai dari waiting list, pemeriksaan substansi itu terlalu lama. Sambil nunggu waiting list nanti sudah dilihat oleh para pencuri ide yang lain dan juga misalnya sudah ada yang malah lebih bagus eman-eman. Ya kalau kita diterima, lah kalau ditolak itu eman-eman. Jadi kemarin saran kalau memang targetnya kita ingin misalnya berkaitan dengan KUM. Jadi kemarin jadi anekdot atau bercandanya pemateri itu kalau hanya mengejar KUM sebenarnya paten sederhana cukup. Tapi sebenarnya paten itu adalah bisa menjadi suatu pendapatan passive income. Bahkan kemarin ketika cerita kalau di luar negeri itu pasti berhubungan dengan paten. Orang kaya itu dari paten. Nah, itu yang belum ada di Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu, paten saya suatu proses pembuatan simplisia. Jadi sini saya jelaskan menyediakan duanya. Kemudian ini ring, inilah yang saya kunci. Jadi tidak saya kunci pasti di situ berapa gram atau misalnya berapa waktunya. Jadi saya kunci, dia di rentang-rentang. Jadi ini ada plus minusnya sebenarnya Bapak Ibu. Dari 30, 35, 15, 20, 0,5 sampai 0,7, 45 sampai 55 derajat. Nah, ini kemudian baru setelah itu di sini membuat abstrak. Nah, ya, saya izin stop share, kemudian saya izin share screen di sini. Nah, jadi ini Bapak Ibu. Ini adalah tips and trick untuk Bapak Ibu bahwa dalam proses untuk kita membuat suatu roadmap penelitian itu harus berbasis paten. Karena kenapa? Percuma kita penelitian muluk-muluk ternyata patennya sudah ada. Eman-eman. Jadi ternyata dia sudah tidak terbaru, dia sudah tidak ada makna invensinya di situ. Sehingga maksudnya bukan tidak bermanfaat tapi mubazir. Jadi kemarin juga disampaikan oleh pemateri banyak kejadian oleh peneliti-peneliti itu yang seperti ini. Nah, ketika kita akan membuat suatu roadmap penelitian kita, hubungkan dulu dengan paten yang sudah ada seperti apa. Nah, dari paten yang sudah ada, baru nanti kita breakdown rencana paten kita akan seperti apa. Nah, jadi contoh di sini karena saya
berhubungan dengan obat anti diare dari buah mentah pisang kayu dalam grup riset saya di sini. Jadi jenis patennya di sini saya melis paten apa yang sudah berhubungan. Nah, dari sini maka kita bisa akan mengadaptasi Bapak Ibu. Nanti kira-kira kita bisa mengajukan paten apa di situ. Nah, nanti yang membedakan sebenarnya pada apa? Klaimnya saja. Klaim kita ada di mana. Nah, jadi contoh ini. Pada penelusuran pustaka paten saya ada formulasi sediaan sirup herbal anti diare dari ekstrak etanol ganggang coklat. Nah, rencana paten anti diare satu saya, di sini saya akan membuat formulasi sediaan eliksir herbal anti diare dari ekstrak etanol buah mentah. Nah, di sini kita sudah bisa mengadaptasi, kemudian kita bisa mulai merencanakan mana yang itu masuk paten, kemudian mana yang nanti dia itu masuk dalam kekayaan intelektual yang lain, ataukah hanya hak cipta atau yang apa, itu bisa kita masukkan di sini. Jadi kalau kita dalam rekaman videonya, dalam pembuatan analisis obatnya, itu bisa kita buat video, kemudian nanti ini yang kita kan hak ciptakan. Nah, jadi di sini kita bisa merencanakan kita mau mengajukan berapa paten nanti di sini. Nah, ini adalah proses pembuatan paten terstandar yang sudah lolos didanai. Ini adalah rencana paten yang kedua yang alhamdulillah sudah lolos. Nah, jadi ini kemudian sampai di sini. Jadi kalau kita punya ini itu insya Allah membantu kita dalam nanti hilirisasi penelitian kita, dan ketika kita pengajuan paten itu tidak mubazir, Bapak. Nah, kemudian yang terakhir yang saya sampaikan, alhamdulillah dalam proses ketika kita pengembangan paten, ketika ada suatu kegiatan atau apapun itu untuk pengembangan ilmu, ayo kita ikuti dimanapun itu. Karena kenapa? Saya dan Bu Marti mendapatkan informasi terkait paten ini tidak hanya dari satu tempat, tapi juga dari beberapa tempat, di mana informasi-informasi itu saling memperkaya. Nah, yang saya dapatkan di antar tempat ini akan sinergis. Karena kalau kita misalnya sudah puas hanya pada satu tempat, maka kita akan menjadi kata dalam tempurung, Bapak Ibu. Seolah-olah kita sudah paham, tapi ternyata di luar itu informasinya lebih lengkap dan kompleks. Dan juga di situ untuk membentuk jaringan. Kemudian dari kegiatan di RPM kemarin, alhamdulillah ketika saya dan Bu Marti mengikuti, bedanya dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Kegiatan yang diadakan oleh DRPM itu dia langsung pada drafting. Dia itu pasti fokus sudah dalam bentuk workshop. Dan memang targetnya dia adalah upload. Entah itu dia pembuatan artikel penelitian atau drafting paten. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak memiliki draftingnya, kita tidak memiliki berkas yang lain, maka kita tidak bisa mengajukan. Tapi di DRPM inilah akan difasilitasi sebenarnya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa yang dia akan diseleksi dan didanai. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, sharing terkait paten yang kami ikuti kemarin. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Kepegawaian, Ibu Reni. Monggo Ibu Reni. Oke, terima kasih Bu Arista. Lu hilang. Ya, terima kasih Bu Arista, Bu Marti. Monggo, barangkali sesi tanya jawab dulu. Bapak Ibu yang lain barangkali ada pertanyaan, monggo bisa ditanyakan. Bapak Ibu, sepi ya Bu? Pada diem. Oke, sudah sore Bu Reni. Teman-teman sudah bobo untuk pulang. Oke, Bu Dokter. Izin bertanya. Oke, siap. Ini memang sinyalnya rada mendut-mendut. Halo, masuk ya? Suara saya masuk? Masuk, Bu Dokter. Masuk, Bu. Oke. Mau bertanya terkait itu paten apa ya? Kalau saya punya resep, katakanlah resep apne, terus mau tak daftarkan, itu termasuk yang apa itu? Itu bisa paten atau paten sederhana, Bu Dokter. Tinggal Bu Dokter mau mendaftarkan ke yang mana. Kalau Bu Dokter ingin mendaftarkan proses pembuatan resep apnenya, itu paten sederhana. Tapi kalau Bu Dokter ingin mendaftarkan produk akne dan proses pembuatan produk akne, ini menjadi paten, Bu Dokter. Paten tadi yang sederhana tadi apa paten sederhana?
Nggih, kalau paten sederhana itu kelebihannya Bu Dokter, proses untuk pengajuannya lebih singkat. Dan klaimnya itu hanya satu. Kalau prosesnya kita mengklaimkan prosesnya saja, atau produknya kalau pada komposisi produknya saja. Tapi kalau proses dan produk akan masuk ke dalam paten, ini waktunya yang lama Bu Dokter untuk mendapatkan granted itu. Kalau langsung produknya nggak bisa nggak? Kalau mau produknya yang mau dipatenkan Bu Dokter, komposisinya, begitu nggak Bu Dokter? Bisa Bu Dokter, masuk dalam paten sederhana. Jadi produk aknenya itu nanti terkait komposisinya, begitu. Nanti kalau kita daftarkan itu komposisinya apa harus ditulis? Nanti kalau ditiru orang. Nah, itu juga Bu Dokter. Yang kemarin itu lucu ketika ditanyakan. Jadi kalau misalnya, kemarin itu pemateri menyampaikan begini, kalau itu terkait dengan resep dagang, ya jangan dipatenkan. Masukkan itu ke dalam hak kekayaan rahasia dagang, Bu Dokter. Jadi masuk di situ. Kalau rahasia dagang, maka dia tidak akan muncul formulasinya resepnya apa. Begitu Bu Dokter. Kalau saran saya Bu Dokter, kalau resepnya itu mungkin bisa masuk dalam rahasia dagang, tapi proses pembuatannya itu mungkin bisa masuk di paten. Itu nanti yang rahasia dagang itu masuk nanti kita dapat hukum. Masuk Bu Dokter, karena masuk dalam kekayaan intelektual. Oh, bisa. Paling nanti saya bisa dibikinkan Bu Arista, Bu Arista ngisi, aku yang kan punya intelektualnya. Nanti kita bikin Bu berdua. Dokter. Siap membantu Bu Dokter. Oke, matur nuwun. Sami-sami. Soalnya batu itu kalau dipakai 3 hari aja udah hilang tuh akne. Oke, tapi itu Bu Dokter, maksudnya sudah ada penelitian terdahulunya apa mboten? Atau evidence base-nya? Aku sih baca di orang lain itu kandungannya 1, 2, 3, terus yang lain 4, 5 lah, itu tak gabung. Masuk rahasia dagang kalau itu Bu Dokter. Nggih. Oke, matur nuwun. Sami-sami Bu Dokter. Monggo untuk Bapak Ibu yang lain, barangkali masih ada pertanyaan. Selamat sore Bu Arista. Selamat sore Pak Danu. Ini saya mau tanya perihal kayak yang dulu kan pernah ada kasusnya MS Glow kayak gitu sama PS Store Glow kayak gitu. Nah, otomatis kan saya kira kedua belah pihaknya itu kan nggak pernah kayaknya surveinya kayak gitu. Apakah ada sebenarnya sebelum kita mendatakan hak paten itu apakah ada datanya ini namaku nih bakal sama-sama ini nih? Atau kalau beda tipis nih kayaknya beresiko bermasalah nih kayak gitu. Sedangkan kalau yang dulu saya dengarnya itu kan yang PS Store Glow itu mereka punya Ditjen Haki atau punya hakinya itu. Apakah pada saat pertama kali mendaftarkan paten itu harus dilengkapi oleh kesemua dokumen yang wajib tadi? Ataukah hanya sekedar mendaftarkan aja gitu? Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Danu. Seperti yang disampaikan Bu Marti tadi, Pak Danu, bahwa proses untuk pendaftaran drafting itu salah satunya di situ ada prior art atau di situ analisis dari paten. Nah, di situ kita harus gali paten terdahulu yang sudah ada apa, dan itu tidak boleh hanya pada Indonesia, itu juga harus di luar. Contohnya kita mengakses US patent atau ESCAPNet, itu kita harus lihat juga. Nah, dari situ nanti akan muncul, oh kok ini ada yang sama ya, misalnya, judulnya ya, misalnya MS Glow yang ini misalnya contohnya adalah resep. Nah, sebenarnya nanti itu kita diterima atau ditolak. Kelemahannya pada Indonesia itu kan kita hanya taunya di abstrak. Kalau full text itu kan kita belum tahu. Sehingga kalau misalnya pada resep itu formulanya berapa, itu kan tidak muncul. Kalau misalnya itu pada full text. Nah, di situ nanti adalah ranahnya pada reviewer, Pak Danu. Jadi reviewer itu akan melakukan pengecekan ulang. Apakah memang betul analisis yang sudah kita lakukan itu memang tidak ada atau ada. Nah, ternyata kalau ada, misalnya, oh ternyata yang sudah daftar pertama itu MS Glow. Nah, itu maka akan ditolak, Pak Danu. Sehingga karena ini paten itu memberikan siapa yang daftar pertama.
Nah, biasanya kejadian kenapa kok di luar sana itu bermasalah tentang paten, biasanya antar instansi usaha ya. Karena produk ini sudah saya patenkan, tapi oleh instansi yang lain itu dicuri, dijual dengan hal yang sama. Nah, inilah biasanya pemilik paten itu menuntut begitu, menuntut sehingga kadang muncul cekcok. Saya lo enggak pakai ini, tapi samanya di sini. Nah, itu kalau sudah seperti itu ranahnya ke hukum, Pak. Begitu, Pak Danu. Apa bisa dipahami, Pak Danu, penjelasan saya? Oke, paham. Paham sekali, Ibu Arista. Siap-siap. Mau paten apa, Pak Danu? Alat, ya coba buat alat fisioterapi sendiri, tapi masih dalam proses penelitian. Oh, siap, mantap. Itu bisa paten itu, Pak. Paten atau paten sederhana itu. Ya, itu masih nanti bisa diobrolkan dengan Ibu Arista biar lebih matang kayak gitu, Bu. Siap, Pak Danu. Terima kasih, Bu Arista. Sami-sami. Monggo Bapak Ibu yang lain, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan. Sampun? Sampun sepertinya Bu Reni. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, bisa diakhiri Bu Arista, monggo. Untuk Bapak Ibu peserta seminar dan sharing session hari ini, jangan lupa mengisi link yang sudah saya kirim di chat. Jadi nanti dari situ yang sudah mengisi, besok akan kami berikan sertifikatnya via online, nanti akan kita share di Google Drive gitu nggih. Nanti yang tidak mengisi tidak mendapat sertifikat. Jadi jangan lupa diisi post-test untuk sharing session-nya. Nanti untuk Bu Marti dan Bu Arista akan mendapatkan sertifikat juga sebagai pemateri. Terima kasih nggih Bu Marti dan Bu Arista sudah menjadi pemateri hari ini. Sami-sami. Terima kasih, matur nuwun. Saya izin live, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live nggih Bu, matur nuwun. Nggih, Bu.